Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat malam, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam kakak. Jadi sebelum kita masuk ke praktikum kita kali ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya itu Imam Agil Aiman dan saya adalah asisten praktikum mata kuliah dari Rekayasa Perangkat Lunak kali ini, teman-teman. Nah, kita langsung ke penjelasannya sedikit. Pada pertemuan praktikum kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat DFD. DFD itu data flow diagram dan beberapa diagram penting dari UML dengan menggunakan alat bantu berbasis web, yaitu websitenya itu ada Draw.io. Tujuan dari praktikum ini agar teman-teman sekalian bisa memahami konsep implementasi visual dari sistem perangkat lunak itu sendiri. Khususnya yang kita akan angkat kali ini tuh adalah sistem penjualan yang menjadi studi kasus kita hari ini. Nah, kita langsung ke website Draw.io-nya tuh ya teman-teman. Permisi kakak, mungkin bisa di share screen itunya materinya. Oh iya ya, sabar ya. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Udah, Kak. Iya. Sabar. Nah, ini adalah tampilan dari Draw.io-nya yang di website. Saya jelaskan sedikit apa itu Draw.io. Draw itu adalah aplikasi diagram online yang gratis yang bisa digunakan untuk berbagai jenis diagram seperti flowchart, DFD, UML, dan lain-lain. Keunggulannya itu gratis dan berbasis web. Jadi gampang digunakan seperti begitu. Bisa digunakan langsung melalui browser juga. Mendukung penyimpanan ke Google Drive kayak sekarang. Kita buat diagram, buka diagram. Kita pilih foldernya. Nah, ini adalah activity diagram. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada assembly-nya menjadi 3 bagian. Ada sistem penjualan, ada user, ada sistem. Alur aktivitasnya itu ada proses dimulai dari initial node ini, yang dari sistem ke user, melihat tampilan data barang. Nah, di sini ada pilih barang, pilih barang dan menambah barang. Nah, di pilih barang ini ada kondisi, ada memasukkan data barang atau menghapus data barang. Nah, jika kita sudah memasukkan atau menghapus, sistemnya akan langsung menyimpan ke data barang itu. Kita ke diagram yang lain. Nah, ini adalah use case dari sistem penjualan. Di sini ada 4. Ada pelanggan, ada bagian gudang, ada kasir, dan ada manajer. Nah, yang di bagian gudang itu hanya bisa untuk memenuhi persediaan barang dan mengecek stok barang. Langsung ke kasir. Kasir itu bisanya itu transaksi penjualan, pembayaran, dan pengembalian nota.
Begitu pula dengan pelanggan. Nah, kalau di manajer itu, dia langsung mendapatkan semua laporan data penjualan. Jadi, manajer tidak perlu lagi mengecek persediaan barang, stok barang, transaksi penjualan, pembayaran, dan pengembalian nota. Manajer itu langsung dapat hasil dari semuanya. Dan yang akan dibikin oleh kasir menjadi laporan data penjualan. Manajer akan melihat itu, langsung melihat itu. Nah, dari dua tadi penjelasan diagramnya, apakah teman-teman ingin membuat pertanyaan kepada saya? Saya Kak. Hajir, silakan Muhammad Zulhajir. Kita banget deh. Kak, apa bedanya antara activity diagram dan sequence diagram, Kak? Nah, perbedaan dari activity diagram itu, kalau activity diagram itu untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sebuah proses bisnis atau sistem. Dan fokusnya itu ke urutan logis kegiatan seperti aliran kerja dari awal hingga akhir. Kalau sekuensi itu untuk menunjukkan iterasi antar objek secara kronologis. Fokusnya itu untuk urutan pesan atau komunikasi. Contohnya, activity diagram itu cocok untuk menggambarkan alur proses login user. Kalau sekuensi itu untuk menggambarkan bagaimana user mengirim data ke sistem, lalu sistem memvalidasi dan mengirim respon. Nah, kita langsung lanjut ke yang ingin bertanya, silakan. Permisi teman-teman, yang ingin bertanya silakan. Saya Kak, izin bertanya. Oke, bagus, silakan pertanyaannya. Dalam diagram use case, kenapa kita butuh aktor selain manusia, Kak? Dalam diagram use case, kenapa kita? Butuh aktor selain manusia. Nah, jadi jawabannya itu karena aktor dalam use case diagram tidak terbatas kepada hanya pada manusia. Contohnya itu aktor lain di entitas luar berinteraksi dengan sistem juga bisa. Contohnya itu ada manusia, sistem lain, perangkat otomatis atau aplikasi eksternal. Saya kasih contoh lain itu kayak eh sebuah mesin barcode scanner itu bisa menjadi aktor karena dia bisa mengirim data input langsung ke sistem. Terus sebuah sistem pembayaran online yang terhubung juga dianggap aktor karena berinteraksi langsung dengan sistem utama juga. Nah, menurut teman-teman sekalian, kalau ada sistem yang menerima data dan otomatis dari software lain itu, apakah kita itu bisa langsung disebut pengguna juga? Terus kalau sistem ini bekerja tanpa manusia tetap menerima input. Siapa yang menjelaskan fungsi ini, teman-teman? Apakah ada yang bisa menjawab? Kak, mungkin bisa diulang pertanyaannya, Kak. Nah, menurut teman-teman dari pertanyaannya bagus tadi itu kan dalam diagram user kenapa kita butuh aktor selain manusia? Sesuai sesuai tadi yang saya jelaskan itu saya follow up lagi kepada teman-teman. Saya buat pertanyaan lagi kepada teman-teman. Kalau ada sistem yang menerima otomatis dari software lain, apakah itu bisa disebut juga pengguna? Bisa, Kak, bisa. Kenapa bisa disebut juga pengguna? Karena dia menggunakan sistem juga, Kak.
Saya Kak izin Kak menambahkan. Ya, coba bagus. Kalau menurut saya Kak bisa Kak karena dia menerima inputan dari sistem lain Kak atau dari tempat lain tetapi dia tetap menerima inputan Kak. Jadi bisa seperti yang Kak jelaskan tadi. Ya, jawabannya itu kalau dalam konteks diagram itu juga itu itu betul juga. Jadi dalam konteks use case diagram itu aktor itu bukan hanya manusia tapi semua sistem entitas yang ada di luar sistem. Ada sistem eksternal, perangkat otomatis seperti sensor, mesin atau perangkat IoT. Nah, saya apakah teman-teman sekalian sudah paham atau masih ada ingin yang dipertanyakan? Pertanyaan. Saya Kak masih mau bertanya, boleh Kak? Oh, silakan Dede. Bertanya apa Dede? Jadi pertanyaan saya itu, kenapa tidak langsung di coding saja? Kenapa harus bikin diagram dulu? Memangnya kita tidak bisa langsung buat coding saja, Kak? Gitu ya? Karena menurutku itu lebih gampang atau mungkin saya keliru. Bisa Kakak jelaskan? Jadi, kalau tidak salah itu kalau kalau kita langsung coding tanpa tahu proses dan interaksi antar bagian itu apa saja resiko yang bisa terjadi. Contohnya aplikasinya kita itu tidak butuh login atau register. Kita langsung ke menu dashboardnya. Jadi kita tidak perlu login, tidak perlu register. Nah, kalau kita langsung coding, kita bisa saja kelupaan tentang itu. Kalau kita bikin diagramnya, kan kita bisa mulai dari mulai dari login, register ke menu yang ingin kita bikin aplikasinya. Bayangkan juga kita ke kita itu ada di sebuah company yang kerja itu tanpa blueprint. Bisa jadi hasilnya itu tumpang tindih teman-teman, atau malah atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien kita itu. Jadi dengan diagram kita bisa menyatukan pemahaman dan menyusun sistem dengan yang lebih terarah. Jadi apakah sudah jelas, Dede? Ya jelas jelas. Jadi eh, berarti yang saya tangkap itu Kak, kita harus bikin diagramnya dulu sebelum mulai coding supaya nanti pas kita mulai coding terstruktur dia begitu ya. Jelas yang mana mau kita kerjakan duluan begitu kan? Nah, betul sekali, Dede. Supaya kita tidak terlalu tiada miss di pas kita pembuatan aplikasinya. Ada lagi? Sudah jelas semua Kakak. Oke, karena sudah jelas semua, sesi praktikum RPL modul pertama ini saya kira sudah cukup dan kita akan bertemu ke modul kedua. Jadi saya akan tutup untuk pertemuan kali ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya kepada Zulhajir, Dede Alfandi, dan Bagus Pria Utama telah mengikuti proses praktikum kita untuk modul pertama ini. Jadi yang yang akan saya buatkan kesimpulan itu tentang praktikum ini, jadi diagram seperti DFD itu, use case, dan UML dan lain-lain itu sangat sangat membantu sekali untuk kita merancang sistem yang rapi dan efisien. Tentunya dengan menggunakan website Draw.io, kita dapat membuat diagram lebih gampang, kapan saja dan di mana saja. Jadi pesan saya kepada teman-teman, gunakan praktikum ini sebagai kesempatan untuk belajar membuat
rancangan sistem yang baik, dan teman-teman jangan takut untuk mencoba. Semakin sering praktek, semakin paham. Jadi, selamat mengerjakan dan semangat mengikuti proses praktikum untuk modul-modul selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Kak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kakak. Oke. Gacor.